Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trivago Satra Wibowo dengan NIM 14124050. Saya di sini mempresentasikan tugas ekonomi teknik. Dengan studi kasus, PT Atek berencana mengganti armada mobil operasional yang saat ini menggunakan mobil diesel dengan mobil listrik. Tujuan utama perusahaan adalah untuk meningkatkan efisiensi biaya operasional dan mendukung program ramah lingkungan. Manajemen ini ingin mengetahui pilihan mana yang lebih layak secara finansial dengan mempertimbangkan biaya investasi arus kas tahunan, umur proyek, dan tingkat suku bunga yang berlaku. Dengan data input, investasi awal mobil listrik memerlukan investasi awal yang besarnya 682,5 juta dibanding mobil diesel 525 juta. Hal ini disebabkan oleh harga pembelian kendaraan listrik yang tinggi, namun potensi penghematan biaya operasional diharapkan menutup selisih tersebut. Arus kas bersih per tahun. Mobil listrik menghasilkan arus kas listrik menghasilkan arus kas bersih lebih tinggi, 89,25 juta per tahun dibanding mobil diesel 50 57,75 juta per tahun. Ini mengindikasikan efisiensi biaya bahan bakar dan perawatan yang lebih baik pada mobil listrik. Umur proyek dan suku bunga dasar. Umur proyek ditetapkan selama 7 tahun periode. Yang umum untuk menganalisis penggantian aset tetap seperti kendaraan operasional. Suku bunga dasar 12% digunakan sebagai diskon rate untuk menghitung NPV. Skenario sensitivitas 5%, 10%, 15%. Skenario ini digunakan untuk menguji ketahanan hasil analisis hasil analisis terhadap perubahan tingkat suku bunga. Tujuannya agar perusahaan memahami seberapa besar perubahan bunga dapat mempengaruhi kelayakan investasi. Empat, analisis umum. Meskipun mobil listrik membutuhkan awal yang lebih tinggi, proyeksi arus kas bersih yang lebih besar setiap tahunnya menunjukkan potensi keuntungan jangka panjang yang lebih baik. Dengan periode 7 tahun, perbedaan arus kas tahunan sebesar 31,5 juta antara kedua opsi dapat memberikan dampak signifikan terhadap hasil perhitungan NPV dan payback period. Berdasarkan analisis deskriptif ini, mobil listrik secara finansial tampak lebih menguntungkan karena memberikan arus kas lebih tinggi, memiliki potensi pengembalian investasi yang lebih cepat, lebih efisien secara operasional, yang mendukung keterlanjutan lingkungan. Namun keputusan akhir tetap harus didukung oleh analisis kuantitatif lanjutkan seperti NPV payback period dan analisis sensitivitas untuk memastikan kelayakan invest secara menyeluruh. Perhitungan NPV. Mobil diesel total present value arus kas selama 7 tahun sebesar 251 masih lebih kecil dari nilai investasi awal 525 juta. Nilai NPV negatif 273,993 juta menandakan bahwa proyek ini tidak layak dijalankan karena nilai sekarang dari arus kas yang diterima lebih kecil daripada modal yang dikeluarkan. Mobil listrik Untuk yang mobil listrik, total present value harus kas sebesar 407,315 juta dan setelah dikurangi investasi awal 682,500 kita menghasilkan NPV positif sebesar 318 juta. NPV positif menunjukkan proyek ini layak untuk diinvestasikan karena memberikan keuntungan bersih setelah memperhitungkan nilai uang. Analisis perbandingan. Dari hasil MPV terlihat perbedaan signifikan antara kedua alternatif. Mobil diesel tidak menguntungkan, NPV negatif. Mobil listrik menguntungkan, NPV positif. Artinya, meskipun biaya awal mobil listrik lebih tinggi, pendapatan bersih tahunan yang lebih besar memberikan nilai sekarang, present value yang lebih baik. Investasi pada mobil listrik juga menunjukkan potensi return yang cukup tinggi dibanding biaya modal perusahaan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif NPV, mobil listrik merupakan pilihan lebih layak secara finansial dibanding mobil diesel. Nilai NPV positif sebesar 318 juta menandakan proyek ini akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Sebaliknya, investasi pada mobil diesel tidak disarankan karena menghasilkan NPV negatif. Min 203 min
274 juta. Payback period. Investasi awal mobil listrik membutuhkan biaya investasi awal yang lebih besar dibanding mesin diesel, dinilai 6,82 miliar dengan 5,25 miliar. Arus kas tahunan net cash flow. Mesin listrik menghasilkan arus kas bersih tahunan yang lebih tinggi dengan jumlah 892,5 juta dibanding dengan mesin diesel dengan jumlah 577,5 juta. Ini menunjukkan efisiensi dan penghematan operasional yang lebih baik pada listrik. Pada sistem listrik, arus kas kumulatif. Kolom kumulatif menunjukkan akumulasi arus kas dari tahun ke tahun hingga investasi awal kembali. Diesel menghasilkan saldo positif pada tahun ke-10. Listrik menghasilkan saldo positif pada tahun ke-8. Payback period berdasarkan hasil perhitungan mesin diesel 10 tahun, mesin listrik 8 tahun. Ini berarti investasi pada mesin listrik lebih cepat mengembalikan modal, lebih efisiensi 2 tahun lebih cepat. Dari sisi jangka waktu pengembalian, mesin listrik lebih unggul meskipun awal lebih tinggi. Meskipun investasi awal listrik lebih tinggi, arus kas masuk tahunan yang besar membuatnya lebih cepat balik modal. Mesin diesel memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai titik impas karena arus kas tahunannya lebih kecil. Dan selanjutnya analisis sensitivitas. Kedua proyek belum layak secara NPV karena nilainya negatif pada semua tingkat bunga. Namun secara dibandingkan listrik dengan mesin diesel memberikan hasil yang lebih baik secara finansial. Jika tujuannya investasi adalah meminimalkan kerugian, maka diesel lebih disarankan. Untuk meningkatkan kelayakan, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap biaya investasi awal, efisiensi operasional, atau peningkatan pada tahun agar NPV dapat menjadi positif. Kesimpulan, berdasarkan hasil perhitungan secara keseluruhan, baik pada aspek NPV, payback period, maupun analisis sensitivitas, pada pilihan investasi mobil listrik dan mobil diesel sama-sama tidak menunjukkan kelayakan pada finansial kondisi dasar. Suku bunga 12%, net present value NPV. NPV untuk mobil diesel bernilai negatif yang berarti nilai sekarang dari arus kas masuk tidak mampu menutupi investasi awal. NPV untuk mobil listrik juga negatif, bahkan lebih besar jika negatifnya dibanding diesel. Artinya kedua alternatif tidak layak secara finansial jika hanya mempertimbangkan arus kas tahunan yang diberikan. Payback period pada kedua kendaraan arus kas tahunan tidak cukup besar untuk mengembalikan investasi awal dalam waktu 7 tahun. Payback period untuk mobil diesel maupun listrik lebih panjang dibanding umur proyek sehingga keduanya tidak lolos kriteria pengembalian biaya. Analisis sensitivitas 5%, 10%, 15% pada semua tingkat suku bunga yang diuji. NPV mobil diesel tetap negatif, NPV mobil listrik juga negatif. Tidak terjadi perubahan signifikan yang dapat membuat salah satu alternatif menjadi layak. Hal ini menunjukkan bahwa proyek sangat sensitif terhadap besarnya investasi awal, bukan terhadap perubahan suku bunga. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loran ya.